Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan lancar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai kisah teladan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad merupakan Khotamul Anbiya wal Mursalin. Artinya apa? Merupakan penutup para nabi dan rasul. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini diharapkan nanti anak-anak dapat mengetahui kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, nanti anak-anak diharapkan dapat mengetahui keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Nabi Muhammad lahir, terdapat peristiwa yang diabadikan di dalam Al-Quran, yaitu terdapat di surah Al-Fil yang berarti gajah. Jadi pada saat itu pasukan bergajah akan menyerang Ka'bah, akan menghancurkan Ka'bah. Tapi oleh Allah memerintahkan burung ababil dengan membawa batu dari api neraka untuk menghancurkan pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Ketika itu, Raja Abraha dan prajuritnya dan gajahnya hancur, tinggal tulang belulang. Karena apa? Terkena batu dari api neraka yang sangat panas sekali. Dengan begitu, maka Ka'bah selamat dari pasukan bergajah tersebut. Soal yang pertama, pemimpin pasukan bergajah bernama. Soal yang kedua, kisah pasukan bergajah diterangkan di dalam surah. Pada tahun gajah ini, tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal, lahirlah seorang manusia yang sangat istimewa sekali. Beliau bernama Muhammad. Jadi kita dapat menghafalkan nama-nama keluarga Nabi Muhammad sesuai dengan lagu yang sering kita dengar. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya. Jadi Abdullah itu nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib itu kakeknya, dan Abu Thalib itu pamannya. Tapi Abdullah ayahnya sudah meninggal sejak Nabi Muhammad berada di kandungan Ibu Aminah. Jadi ketika Nabi Muhammad lahir sudah dalam keadaan yatim. Sesuai tradisi yang terdapat di negara Arab sana, bayi yang baru lahir akan disusukan kepada orang yang berada di pedesaan yang masih bersih udaranya. Akhirnya Nabi Muhammad bayi disusukan kepada Halimah Sa'diyah. Padahal sebelum Nabi Muhammad disusukan, ternak dari Halimah Sa'diyah itu kurus-kurus.
ya, tidak mau keluar susunya, untanya. Pertaniannya pun kering, tidak ada air. Tapi ketika Halimah tadi menyusui Nabi Muhammad, ya, keadaan tanahnya, pertaniannya subur sekali, ternaknya susunya selalu keluar gemuk-gemuk. Perubahan-perubahan seperti itu merupakan sudah tanda-tanda Muhammad merupakan seseorang yang istimewa. Ketika berusia 6 tahun, Nabi Muhammad kehilangan ibundanya ketika perjalanan pulang dari Yasrib. Sehingga sejak usia 6 tahun, Nabi Muhammad sudah yatim dan diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Ketika baru berusia 8 tahun, kakeknya meninggal dunia. Akhirnya diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad diajak pamannya ke negeri Syam atau Suriah. Dalam perjalanan di tengah gurun yang sangat panas sekali, Nabi Muhammad tidak merasa kepanasan karena Nabi Muhammad selalu diikuti oleh awan di atasnya, jadi tidak pernah merasa kepanasan. Dan pada saat itu bertemulah Nabi Muhammad dan pamannya Abu Thalib dengan seorang pendeta yang bernama pendeta Bukhairah. Karena pendeta tersebut mengetahui kejadian yang aneh terhadap Muhammad kecil, maka pendeta Bukhairah tadi bilang kepada Abu Thalib supaya membawa pulang Nabi Muhammad karena telah terdapat tanda-tanda kenabian. Supaya apa? Kalau ada orang-orang Yahudi mengetahui, maka Nabi Muhammad pasti akan diganggu. Akhirnya, pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad sedang menyendiri di Gua Hira dan mendapatkan wahyu yang pertama kali, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya sampai ayat 5. Malaikat Jibril merupakan perantara dari Allah yang menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diperintahkan supaya menyembah kepada Allah dan berdakwah kepada orang-orang kafir Quraisy. Meskipun beliau mendapat tantangan yang cukup berat selama berdakwah, bahkan akan dibunuh juga, tetapi Nabi Muhammad pantang menyerah. Dia tidak pernah putus asa dalam berdakwah. Beliau melakukan dakwahnya selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Di situ merupakan juga turunnya Al-Quran yang terdapat ya 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, merupakan mukjizat terbesar dari Nabi Muhammad. Dengan usaha yang susah payah, akhirnya Islam dapat berkembang pesat. Bahkan sampai sekarang, Islam merupakan agama terbesar di dunia. Soal yang ketiga,
Apakah arti dari Khotamul Anbiya? Soal yang keempat, nama pendeta yang mengetahui tanda kenabian pada Muhammad kecil bernama. Soal yang kelima, wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu surah titik-titik, ayat titik-titik. Demikian pembelajaran kali ini, semoga dapat bermanfaat. Dan kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.